Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Kafi dari Biologi B semester 7 akan menerangkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan-bahan asing, baik bahan organik maupun bahan anorganik, dari kegiatan manusia masuk mengubah lingkungan tanah secara alami. Yang kedua, pencemaran udara, yaitu masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran tubuh-tubuh air, danau, sungai, laut, dan air tanah oleh kegiatan manusia yang bisa membahayakan organisme dan tumbuhan yang hidup padanya. Yang keempat, masalah limbah. Semua bahan senyawa, baik padat, cair, maupun gas, yang berpotensi merusak kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat fisik yang dimiliki senyawa tersebut. Sumber pencemaran. Yang pertama, kegiatan rumah tangga dan perorangan, seperti memasak, mencuci, mandi, buang air, konsumsi makanan dan minuman. Hasil limbahnya organik dan anorganik. Yang kedua, kegiatan industri. Limbah tak terpakai dari bahan industri bisa mencemari lingkungan di samping limbah dari pemrosesan bahannya. Yang ketiga, kegiatan pertanian. Pembukaan lahan atau hutan, pengolahan lahan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Limbah rumah tangga. Kita bisa lihat limbah rumah tangga. Yang pertama itu pencemaran dengan sampah. Yang kedua, pencemaran melalui pembuangan limbah ke sungai. Limbah industri yang dibuang ke sungai akan mengakibatkan sungai menjadi keruh, sungai menjadi kotor, dan sungai berubah warnanya, yang mengakibatkan ikan-ikan di sungai menjadi mati. Limbah pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan kandungan di tanah dan di padi menjadi kurang baik. Yang selanjutnya, pencemaran tanah. Bahan pencemaran organik dengan mudah diurai oleh mikroorganisme tanah sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Bahan pencemar anorganik sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur dan menyatu kembali dengan alam. Contoh, sampah plastik baru hancur setelah 240 tahun jika ditimbun di dalam tanah. Sampah kaleng 100 tahun, sampah aluminium 500 tahun, sampah gelas atau kaca 1 juta tahun. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Yang keempat, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Yang kelima, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Cara mengurangi sampah. Terdapat 3 R. Yang pertama, reduce, reuse, dan recycle, atau mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang. Atau juga bisa dengan rebuying, pembelian kembali, atau replanting, penanaman kembali. Penanganan dan pencegahan. Yang pertama, remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. 2 jenis kegiatan remediasi tanah. Yang pertama, in situ, yaitu pembersihan lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting, dan bioremediasi. Yang kedua, ex situ, penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah aman. Di sana, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki kedap, lalu zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompa keluar dari bak, lalu diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Jauh lebih mahal dan rumit. Yang kedua, bioremediasi.
Proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, atau bakteri. Ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Kita bisa lihat siklus dari pembuatan bioremediasi. Di sini kita bisa lihat pencemaran lingkungan. Sebelumnya tanah itu subur dengan rumput-rumput yang hijau tumbuh di atasnya. Setelah terjadi pencemaran lingkungan, rumput-rumput itu kemudian mati. Kita juga lihat di sebelah kanan. Sebelumnya hutan itu sangat lindung, sangat hijau. Lalu setelah pencemaran tanah menjadi hutan yang kering. Yang ketiga, pencemaran air. Ciri-ciri air yang tercemar. Perubahan suhu air. Misalnya, air bekas pendingin mesin jika dibuang ke dalam air akan menaikkan suhu air dan menurunkan kandungan oksigen. Perubahan warna, bau, dan rasa air. Limbah industri, organik maupun anorganik, yang dibuang ke badan air bisa larut dan mengubah warna, bau, dan rasa air. Yang ketiga, adanya endapan, bahan dan pelarut. Limbah industri yang tidak larut akan mengendap atau melayang di badan air bersama bahan terlarut lainnya. Sinar matahari bisa terhalang. Yang keempat, meningkatnya mikroorganisme. Semakin banyak bahan buangan akan meningkatkan mikroorganisme yang secara alami akan mengurai bahan pencemar. Dimungkinkan adanya mikropatogen. Jenis-jenis pencemaran air. Pencemaran mikroorganisme dalam air. Pencemar berbagai kuman, penyebab penyakit seperti bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Kuman berasal dari buangan limbah rumah tangga atau peternakan, rumah sakit, tanah, pertanian, dan sebagainya. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air disebut waterborne disease, dan sering ditemukan pada penyakit tifus, kolera, dan disentri. 2. Pencemaran air oleh bahan anorganik nutrisi tanaman. Pupuk nitrogen dan fosfat bisa menghasilkan produksi tanaman yang tinggi, tetapi nitrat dan fosfat bisa mencemari sungai, danau, dan lautan. Pada waktu hujan dan terjadi kilat atau petir, di udara terbentuk amoniak dan nitrogen terbawa air hujan menuju permukaan tanah. 3. Pencemaran bahan kimia anorganik. Bahan kimia anorganik seperti asam, garam, dan bahan toksis logam lain seperti timbal, kadium, dan merkuri dengan kadar yang tinggi bisa menyebabkan matinya kehidupan air seperti ikan dan organisme lainnya. Bisa menurunkan produksi tanaman, pangan, dan perusak peralatan yang dilalui air tersebut. Yang keempat, pencemaran bahan kimia organik. Bahan kimia organik misalkan minyak, plastik, pestisida, larutan pembersih atau deterjen bisa menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme air lainnya. Lebih dari 7.000 bahan kimia organik sintesis dalam jumlah relatif sedikit pada permukaan air tanah bisa menyebabkan gangguan ginjal, gangguan kelahiran, dan beberapa bentuk kanker pada hewan percobaan di laboratorium. Ya, kita bisa lihat di sini pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air oleh limbah industri, sehingga air sungai itu berubah warnanya menjadi keruh. Yang di bawahnya, pencemaran dengan melalui limbah rumah tangga seperti sampah. Efek dari kedua pencemaran tersebut sehingga ikan-ikan di sungai pada mati. Pencemaran udara. Pencemaran udara masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Zat pencemaran udara yang paling berpengaruh yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan partikel. Karbon monoksida, gas tidak berbau, tidak berwarna,
tidak berasa. Sumber utama pembakaran BBM banyak timbul di perkotaan. Dampak kesehatan, pusing, pandangan kabur, hilang daya pikir, sulit bernafas. Ini bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, natrium oksida. Gas ini berwarna merah, bau menyengat. Sumbernya pembakar BBM dan gas alam, kebakaran hutan, dan sebagainya. Dampak dari karbon monoksida ini penyakit pernapasan, emfisema, pembuluh darah jantung, bronkitis, kanker paru-paru, radang ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya sulfur oksida. Pembakaran batu bara, BBM, kilang minyak, industri kimia tertentu, industri logam adalah sumber utama dari sulfur oksida. Jika bereaksi dengan udara yang mengandung uap air, maka terbentuk H2SO4 yaitu asam sulfat, bisa menghasilkan hujan masam yang sangat korosif dan merusak tanaman. Dampak untuk kesehatan yaitu iritasi mata, pandangan kabur, sesak nafas, penyakit jantung. Ini bisa mematikan. Selanjutnya asam klorida. Biasanya berupa gas, zat cair maupun zat padat. Sumbernya pembakaran BBM, batu bara, hutan, dan sebagainya. Dampak untuk kesehatan yaitu iritasi mata, hidung, tenggorokan, mual, dan pusing. Partikel berupa butiran halus yang melayang di udara, baik berupa zat cair, zat padat, kombinasi atau kombinasi keduanya. Partikel alami seperti debu, abu gunung berapi, uap air. Sumbernya pembakaran batu bara, penambangan industri, kebakaran hutan, gas buang, dan kendaraan. Dampak kesehatan iritasi mata, saluran pernapasan, penyakit paru-paru. Juga berdampak pada hewan dan tumbuhan. Di sini yaitu kebakaran hutan. Contoh dari pencemaran udara itu kebakaran hutan, limbah industri, kendaraan bermotor, lalu juga asap rokok. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.